يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah atas nikmat, karunia dan kuasa-Nya kita berkumpul di masjid ini. Tadi sepanjang jalan ke sini ada yang mungkin terlihat seharusnya sedang di sini juga tapi belum ke sini. Nah, ini dipilih oleh Allah bisa mau ke sini. Ada yang dipaksa nggak ke sini? Nggak ada ya. Wah, ini berarti bukan fisiknya saja yang sehat tapi imannya juga yang sehat ya. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami kepada seluruh asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, para petinggi di sini. Terima kasih diizinkan ngaji bareng ya. Ini ada tema khususnya Pak atau terserah saya? Hah? Hijrah tauhid. Masya Allah. Saya pengen mulainya dari hadis yang baru diingatkan lagi oleh guru kami tadi pagi. Ini diriwayatkan di dalam musnadnya Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ia mendengar auqamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa kegundahannya, wajar orang gundah ya, setiap hari pasti ada yang dipikirin karena masih hidup ya. Barang siapa kegundahannya adalah dunia, habis ini meeting nih, habis ini macam-macam, ada yang langsung mulai nyengir-nyengir ya, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya ya. Jadi wah repot, perkara yang mungkin harusnya selesai setengah jam bisa 2 hari nggak beres-beres ya. Menjadikan kefakiran ada di kedua pelupuk matanya ya. Nggak pakai kata miskin ya, karena nanti tolong bedakan fakir sama miskin. Miskin itu misalkan gajinya 1 miliar tapi kebutuhannya per bulan 1,5 miliar, miskin ya. Jadi masih punya penghasilan miskin itu. Kalau fakir nggak bisa apa-apa kalau nggak dibantu pihak lain ya. Contoh, buat makan harus disuapin ya, buat untuk berjalan juga harus ditolong orang ya. Dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali menurut yang sudah Allah tentukan untuknya. Tetap ada yang tetap bisa dapat, tapi ya karena Allah udah nentuinnya segitu, jadi bukan sesuai target kita. Padahal mungkin selagi kita meeting, harusnya kalau kita pakai strategi ini, pemasarannya seperti ini, udah gitu brand ambasadornya beliau, seharusnya dapatnya segini nih. Oh enggak, sesuai yang sudah Allah tentukan saja. Ada lanjutannya, man, barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan di sini menggunakan kata merekatkan. Kalau merekat tuh ngumpul, nggak tercerai-berai. Kebalikannya tadi, beres weh gitu. Masalah harus kerjaan yang harusnya 8 jam beres, ini 2 jam selesai. Ya. Sehingga menjadikan kekayaan ada di hatinya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hati-hati, ada yang begitu ngelihat hadis ini tuh seolah-olah kayak yuk kita resign yuk satu gedung kantor. Oh enggak ya, enggak gitu juga ya.
Karena ini Bapak kalau ada yang dari tadi bangun setelah subuh terus berangkat ke sini niatnya, aku pengen cari nafkah halal untuk anak istriku. Padahal kerjaannya di kantor nggak buka Quran, enggak. Ya meeting lah, ya buka laptop lah. Tapi dari awal niat berangkatnya seperti itu. Bismillah, itu juga amal soleh. Di jalan ada apa-apa wafat duluan, kami meyakini itu juga yang termasuk syahid, Khatimah insya Allah. Ya, karena memang kan, karena kita kalau bicaranya ya udah kok seimbangin dunia sama akhirat, kami berani bilang gimana seimbang? Mustahil. Seimbang tuh berarti 24 jam dibagi 2, 12 jam sholat, 12 jam kerja dan tidur gitu. Nggak mungkin juga. Dan para sahabat ngelihat hadis ini, pernah ada yang bilang kayak gini ya. Tempat yang terburuk itu pasar, kita tahu Nabi pernah bilang kayak gitu ya. Yang sebaik-baiknya tempat adalah ini masjid. Udah gitu pernah ada yang komen kayak gini. Wah, ini pengajian tidak mendukung ekonomi umat katanya. Masa pasar dibilang tempat yang terburuk? Nabi yang ngomong. Dan dikira emang sahabat waktu ketika mendengar Nabi bersabda bahwa pasar itu tempat terburuk, mereka langsung nggak pada pengen jualan gitu? Enggak, tetap pada berbisnis. Tapi kan menyikapinya benar, ya. Jadi tetap ada yang tetap ke medan perang, ada yang tetap bisnis, ada yang tetap di bidangnya masing-masing. Ya. Enggak berarti jadi semua sahabat tuh di masjid aja ngumpul baca Quran 24 jam sampai nunggu meninggal, enggak. Ya. Jadi jangan dia salah artikan, oh berarti kita harus resign semua. Enggak, udah benar di sini ya. Karena memang ada yang harus kerjanya. Ya Habib Nurmagomedov misalkan, kalau misalkan kerja kantoran mungkin tidak sebesar sekarang manfaatnya bagi dunia. Tapi memang jagonya bela diri dan setiap kali menang, Masya Allah, nggak pakai ucapan apa-apa tuh, saya nothing, Allah yang tolong. Kayak gitu, ditonton jutaan pasang mata. Bisa jadi lebih berarti daripada ceramah berjam-jam sampai berbusa. Bidangnya tetap berarti terusin. Bela diri udah terus. Ya. Muhammad Salah kalau kerja di kantor seperti di sini misalkan ngelamar kerja di sini. Mungkin dampaknya tidak seperti beliau jadi pemain bola. Tapi ada orang pengen jadi atlet atau pengen jadi seperti Habib, baru ronde pertama udah KO. Oh ternyata lebih bagus di sini kerja di kantor, dia dapat penghasilan, biar bisa bayar zakat dan lain-lain. Oh berarti bagusnya memang kerja di kantor. Ada bidangnya masing-masing. Karena jalan ke surga ya banyak macam-macam. Ya. Tapi tadi ya, yang dipikirin apa dulu nih? Karena kalau udah sampai misalnya tadi ditunjukkan bahwa dunia datang dalam keadaan hina, orang hina tuh gimana sih? Tolong saya injek saya aja nggak apa-apa, tolong. Tapi kadang kalau ketemu guru-guru kami yang kami tahu kualitas ibadahnya dan kami kenal bahkan sebelum viral untuk ukuran dunianya, ibadahnya seperti itu, ilmunya seperti itu, lalu akhirnya Allah naikkan ke permukaan. Orang datang bawa cash, ini ada 10 miliar, tolong diterima, pengen jadi amal. Ya. Ada yang sampai disuruh pulang lagi tuh. Mohon maaf, santrinya masih sedikit, donatur terlampau banyak, takut kami gak amanah, bawa pulang aja. Nangis-nangis, tolong. Saya sejauh ini baru sadar bahwa harta saya itu bukan nikmat, tapi ujian. Saya pengen harta ini jadi pahala bagi saya. Saya ke lampu merah gak ada yang minta-minta. Saya ke masjid, kotak amalnya lagi digembok semua. Saya ke panti juga sama. Ini panti baru, anaknya belum banyak, tapi donaturnya terlampau banyak. Tolong bawa pulang dulu uangnya. Nangis tuh orang kaya. Minta duit, nangis di hadapan Allah. Ya Allah, engkau segitu nggak pengennya menerima amal dariku. Akhirnya ngedatengin guru kami itu. Ini, tolong terima, tolong kami mohon, tolong terima. Di saat orang luar biasa ya, izin. Waktu hidup tinggal di Thailand, ada yang bela-belain jadi apa istilahnya? Saya nyebutnya hybrid lah ya.
Ngerti ya, hybrid. Ya cewek bukan, cowok juga bukan gitu. Ya. Orang Jawa bilangnya Laura, lanang ora, wadon ora. Ya. Ini kan bela-belain loh, Masya Allah, na'udzubillah. Ada yang bela-belain jadi apa tukang pukul, ada segala macam. Demi untuk punten mohon maaf, dapat juga masih kurang, masih kelaparan. Padahal menghinakan diri, padahal jumpalitan, padahal jungkir balik. Sedangkan kalau sudah akhirat yang dikejar, dan tetap masih dia tetap ngajar jadi guru dulunya. Ada juga guru kami yang masih sambil jualan di pasar sampai hari ini. Padahal saya belajar hadis dari beliau. Ya. Lancar urusannya. Nggak pernah ngutang, nggak pernah apa. Sedangkan ingat, lihat. Makanya di sini Allah melihat apa? Menjadikan kekayaan di hatinya. Jadi memang kalau misalkan kaya itu ternyata bukan di dompet atau di saldo. Ya, kita tahu ternyata di hati. Saya ingat ada kajian tentang Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi. Beliau, guru kami waktu itu nyebutnya gini. Beliau pernah ditanya, apa engkau tidak takut anak dan istrimu jatuh kepada kefakiran? Abu Dzar menjawab, tidak, karena aku setiap hari baca surat Al-Waqiah. Kan hadis tentang ngamalin surat Al-Waqiah banyak ya, salah satunya ini. Tapi ingat tidak bahwa di antara semua sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari itu punten bisa dibilang untuk ukuran ekonominya yang ya sederhana lah. Bahkan ya beliau lebih memilih untuk nggak punya harta. Abu Dzar. Kan kalau yang ngomong ini Abdurrahman kan agak beda gitu ya, karena yang ngomong aja sahabat paling kaya nih. Menurut Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, waktu wafat menyisakan uang harta kalau dirupiahin 6 triliun 212 miliar. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya. Ini yang ngomong Abu Dzar nih. Yang Nabi bahkan sampai bilang kayak gini kepada beliau, Abu Dzar, kamu manusia tinggal berdua aja, kamu nggak boleh mimpin. Coba, masa orang soleh nggak boleh mimpin, Pak? Kita aja kalau nyari pemimpin pasti yang soleh. Tapi ada sahabat yang sampai nggak boleh untuk jadi pemimpin. Salah satunya Abu Dzar. Soleh, iya soleh. Kita nanti akan jelaskan alasannya. Tapi, Masya Allah, hidupnya miskin. Maka apa yang beda? Apa berarti yang dimaksud? Sedangkan kita kan kalau misalkan baca Al-Waqiah, pernah nanya ke ibu-ibu, Bu rajin ya Bu baca Al-Waqiah? Iya, biar dagangannya rame. Iya, biar tokonya rame. Boleh nggak? Boleh sih, bagus. Alhamdulillah, mintanya masih ke Allah daripada kepada selain Allah. Allah yang nyuruh kok, ud'uni wastajib lakum. Mintalah padaku, nanti kami kabulkan. Nanti Allah kabulkan. Bagus. Cuman ternyata ketika yang ngamalin Al-Waqiah itu salah satunya adalah Abu Dzar yang secara duitnya paling nggak punya duit untuk bahasa ekonominya ya. Karena memang ternyata ya tadi yang kaya ya karena memang kaya itu di hati. Sedangkan miskin itu, fakir itu di mana? Nabi menyebutkannya di pelupuk mata. Udah beli nih handphone terbaru, besok dibawa ke kantor, matanya nengok teman sebelah. Aduh, lebih bagus, miskin lagi. Ya. Ibu udah punya gelang emas 5, gaul sama yang punya toko emas. Aduh, miskin lagi. Ya. Dari mata kan? Kan liatin, ya Allah itu tas. Kalau gagal jaga hati, julid. Paling punya mertuanya tuh, KW. Kenapa? Suka minta, bilang kalau ya Allah pengen tas ya Allah. Sah kok, boleh. Walaupun banyak permintaan yang lebih bagus. Nah memang ternyata iya Masya Allah. Kayak di hati. Sedangkan kalau misalkan hatinya yang masih miskin, kita lihatlah maling di negeri kita ya. Kaya nggak para koruptor? Ya. Tapi karena hatinya masih miskin, jadi minta, ya. Atau kalau perlu ngambil lagi, ya. Nggak pernah cukup. Sedangkan kalau hati, makanya kan hati yang kaya itu yang udah aja terus ngerasa cukup, ngerasa nggak perlu meminta atau bergantung kepada selain Allah. Bismillah.
Sehingga yuk, ini kelihatan. Cara ngelihatnya paling gampang katanya. Bangun tidur, ya apa yang dilakuin? Kalau cek notifikasi Instagram dan WA dulu, ya ini agak gimana? Karena ada orang yang, ya alhamdulillah dulu kalau ngelihat guru-guru kami memang bangun, HP itu belakangan. Bangun, walaupun ya alarmnya pakai handphone, tapi bangun langsung baca doa, wudu, sholat malam, rutinitas yang kami lihat ya kalau di waktu dulu nyantren. Bangun, sholat malam, subuh tepat waktu berjamaah di masjid, beres subuh, baca Quran 1 juz, dijadikan kebiasaan, beres, baru lihat handphone. Ada siapa yang nyari, lihat cek grup, lihat notif, beres berangkat kerja. Jadi berangkat kerja tuh sudah bawa modal, bekal, tahajud 11 rakaat, subuhnya berjamaah tepat waktu di masjid, sama baca Quran 1 juz. Nah, berangkat. Sama, berangkatnya sama-sama jam 7 pagi. Tapi ada yang berangkat jam 7 pagi itu bangunnya 7 kurang 15, itu juga nggak sempat mandi. Akhirnya sholat subuhnya di kodok, di musola 8:30. Ya. Ada yang seperti tadi. Ya. Ya kalau bicara kecapean, telat bangun, Rasul juga pernah ya di suatu perjalanan ketika safar, matahari sudah terbit, baru kebangun, lalu sholat di kodok. Tapi bukan karena Rasulnya malas, memang harus jadi syariat. Oh begitu caranya kalau telat, ada syariat kodok tuh begini aturannya, ya. Dan tidak tiap hari tentunya, ya. Tapi tadi ya kita mulai dari situ lah ya, sehingga ketika tadi bicaranya hijrah kepada ketauhidan, kami berani bilang orang semuanya berangkat dari satu persamaan yang sama lah, semua pengen bahagia. Cuman kan bahagianya dari mana gitu ya. Ada yang ngira, dulu termasuk saya mengira kayaknya harus kaya dulu ya baru bisa bahagia. Dan karena lemahnya iman, berangkat ke Thailand, jadi bandar judi, ya, dapat Pak duitnya, sampai ada di titik 80 jutaan sehari, ya. Umur masih 23-an waktu itu. Rumah pertama yang saya beli umur 22 tahun. Tapi ya gitulah ya, kalau judulnya masih dunia, masih bisa bosan ternyata. Kayak ya handphone yang sedang dipegang lah misalkan. Hari pertama kan begitu menyenangkan ya. Wah, seneng banget ya sama handphone ini. Tapi udah 5 tahun kan beda perlakuannya. Ya. Apalagi kalau sudah pernah jatuh berapa kali dan lain-lain, udah biasa. Ya. Maka sama kan? Kami berani bilang, emang enggak ya? Ngerasain dapat uang sebanyak itu setiap hari, awalnya aja senang, tapi kalau bener-bener setiap hari gitu aja biasa. Sampai kami tuh ngobrol sama orang yang di sana tuh bilangnya kayak gini, orang pengen kaya tuh alasannya cuma satu, apa Pak? Karena belum pernah kaya. Itu aja, beneran, karena belum pernah kaya. Makanya ada istilah OKB, tahu gak? Orang kaya blow on. Nah. Iya, karena apa misalkan, kok uang banyak bisa beli makan 1000 bungkus loh, yang lain cuma 1 bungkus. Dia tahu Pak, emang perut kita muat 1000 bungkus? Enggak. Bisa dibesokin, bisa jadi udah basi. Bisa diangetin, nggak akan seenak beli baru. Udah kepalang beli banyak, ya udah bagiin aja. Lihat rasa syukurnya orang-orang, pasti ikut bahagia. Ya. Bagi orang yang, yuk tanya agar orang, kalau kalian ada kenal orang yang kaya, benar-benar kaya gitu ya, yang udah pernah nyobain semua jenis makanan, restoran manapun pernah masuk, lama-lama biasa aja. Sampai dulu ada yang sampai bilang kayak gini, tempe bacem yang nyaris basi sama daging steak tenderloin, daging wagyu import dari luar, segede tutup gelas nih segini Pak, 500.000 nih. Ya. Bedanya di mana? Bedanya 5 cm katanya. Di sini. Di lidah. Ngerasain kan pakai lidah ya. Kalau dia cadel berarti 3 cm katanya. Ya. Begitu udah ketelan masuk ke dalam perut, emang kenyang makan tempe sama kenyang makan daging beda kenyangnya? Sama, begah-begah juga ya. Yang lebih sama keluarnya sama-sama bau.
Nggak ada orang, ini kenapa makanan mahal begini kok? Oh iya, nanti keluarnya kan wangi. Enggak, tetap bau. Ya. Sepatu yang 50.000 tuh di depan, sama sepatu yang 5 juta atau 50 juta, tetap aja nggak akan nginjek karpet ini, betul? Parkir ya depan. Dan dijamin yang sepatunya 50 juta, sholatnya lebih susah, khusyuk daripada yang pakai sandal butut. Rukunya deket pintu. Biar masih kelihatannya. Capek ya. Sampai orang bilang beli jam tangan di PI, ada ya jam tangan miliaran ya. Sampai ada orang temen tuh lihat tuh, mau lihat ke jam tangan miliaran, masuk aja. Dia sampai bilang, saya masuknya aja nggak berani. Ada yang sampai bilang kayak gitu. Sedangkan di Bandung ada jam tangan 35.000-an ya, meskipun gambar Dora ya. Tapi kan fungsi jam tangan untuk apa? Lihat waktu ya. Berarti jam dinding juga bisa. Oh kan nggak mungkin jam dinding dikalungin ya. Ini jam tangan ada. Kalau mobil saya paham Pak. Mobil mahal memang larinya lebih kenceng daripada mobil murah. Ini jam tangan mahal emang muternya lebih cepat daripada yang murah. Sama ya. Jam tangan Bapak 5 miliar itu kelebihannya apa Pak? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Atau rusak berarti ya. Ngapain masih dipakai? Aneh ya, manusia teh keren gitu. Udah asli. Dan yang paling menderita adalah memang ada sebagian jenis orang yang memang kayak tampangnya tuh nggak pantas gitu pakai yang mahal gitu. Jadi udah beli mahal juga masih aja dihina orang. Ibu-ibu ada yang ketawa menghayati. Ini teman kami dulu sampai setruk pembelian jam tangannya dikantongin kemana-mana, ganti celana ngikut setruknya. Tapi namanya netizen tetap aja julid. Lihat tuh paling KW, beneran asli. Itunya struk siapa kamu bawa-bawa? Nggak ada yang percaya. Sedangkan ada orang yang memang pakai murah juga nggak percaya kalau itu murah, ya nggak? Ya gimana sih ngadepin makhluk teh capek ya. Insya Allah. Nah gitu. Ya alasannya kayak gitu. Jadi lama-lama 80 juta sehari pun punten. Biasa aja Pak, lama-lama. Rasakan bertahun-tahun terima uang segitu, udah gitu sekelilingnya banyak bandar judi yang lebih kaya. Itu nggak jadi ngerasa senang. Gaul sama yang lebih kaya karena mungkin saya stresnya karena kurang kaya kali ya. Gaul aja sama yang lebih kaya. Yang lebih senior ya, dia udah bandar judi lebih lama, sudah nyampe tingkatan sudah belasan tahun lebih. Cerita anaknya di London, di Jerman kuliah ya. Anak kita kalau bete minta uang jajan berangkat ke warung, anak mereka bosen ambil handphone pesen tiket ke Singapura. Pokoknya uang bukan masalah lah ya. Nggak bawa baju ke Singapura juga, beli baju di sana, pulang nggak dibawa lagi bajunya. Nggak nunggu uang habis di sana tuh, nunggu bosen baru pulang. Ya. Tapi kami ngobrol sambil makan, ekspresi si bandar judi yang kaya tadi berubah ketika ngelihat di seberang jalan tempat kami makan, ya kayak di Indo lah ya. Di sini restoran bagus, di seberang kadang masih ada restoran tenda kayak pecel lele. Nah di restoran tenda itu ada seorang anak nyuapin jeruk, dikupasin, serabut putihnya bener-bener diambilin sampai bersih, dianterin dengan tangan anaknya sampai bibir ibunya. Sebelum ibunya selesai ngunyah, tangan si anak udah standby di bawah nunggu lepehan biji. Ngeliatin itu sih dari judi yang anaknya pada kuliah di luar negeri, bener melongo ngeliatin. Wajahnya saya bilangnya ekspresinya wajah iri. Tapi irinya beda sama irinya orang yang hobi mobil, pengen punya mobil, belum pernah beli mobil, tapi malah datang ke pameran mobil, kan agak repot ya. Paling agak norak kan, foto sama pelek gitu ya, dipasang di handphone, aku dan pelek 18 gitu ya. Ya kan gitu ya, tapi kan masih ada cahaya kan di wajahnya kan. Saya tinggal kerja bener, kerja keras, suatu saat kebeli nih mobil mahal.
Ya, masih ada cahaya kan. Dia irinya iri yang putus asa gitu. Saya colek kan, kenapa kok? Karena dia Chinese juga dan laki-laki, jadi panggilnya Koko. Kenapa kok? Ngobrol baru mulai cerita. Manggil saya Dennis ya. Nis, lo lihat dah. Kita tuh kurang apa sih? Kita jauh-jauh nih, sama-sama dari Indo. Nyampe ke sini ngelanggar hukum iya, resiko kita hantem semua iya. Buat dapat duit kita dapat duit. Lo tahu kita sambil ngobrol kayak gini juga pemain-pemain judi pada kalah tetap masuk ke rekening kita. Tetap dapat kita duit. Tapi lu lihat yang di seberang, nggak pernah tuh anak gua kayak gitu. Sok-sok nggak hibur teh kan. Tapi kan anaknya Koko kuliah di London, di Jerman. Tadi katanya begitu. Asal lu tahu nih. Nelpon juga sebulan sekali, itu juga minta duit. Nggak minta duit nggak pernah itu dihubungin. Kita orang tuanya kangen pengen nelpon, di reject. Coba dia lagi main sama teman-temannya, giliran minta duit harus dikirim hari itu juga, kalau nggak gue di blok WA-nya. Coba kurang ajar nggak tuh anakmu? Baru cerita ya kan. Tadi anaknya ada yang masih tinggal di rumah, yang sering jalan-jalan, di rumah lagi nggak pernah ketemu. Ya wajar sih memang kalau kalian pernah mampir ke rumahnya atau rumah orang kaya lah ya, kan dari ruang tamu sampai kamar anaknya emang harus naik angkot kadang-kadang ya. Maaf ya hiperbola, tapi bener kan, ya Allah rumah tuh nggak kepikiran gitu segede gitu ya. Kasihan yang ngepel saya mah ya. Jadi di rumah pun di kamar anaknya lengkap, PlayStation, internet, kamar mandi dalam, komputer ada semua gitu. Jadi nggak pernah keluar. Kadang dia bilang, kadang gue lebih inget, nih gue baru beliin bini gue BMW katanya. Tapi lu lihat tahu nggak apa? Supir gue bilang sama tukang kebun di rumah bilang, dia bawa berondong tuh ke mobil itu, dibawa pulang ke rumah pas gue lagi capek-capek nyari duit di sini. Kenapa malah lebih enak waktu gue dulu sama dia rintis, kemana-mana masih naik Jupiter, cerita ya, kan nggak langsung jadi sekaya itu kan, dulunya naik Jupiter. 2007 dia jadi bandar judi, baru meroket. Dianya pakai Lamborghini, nggak boleh sebut merek udah ya. Istrinya dibeliin itu, tapi malah bawa selingkuhan, anaknya jadi pada apa yang salah nih? Kenapa dia malah lebih stres daripada gua? Duitnya lebih banyak. Nggak percaya. Mana? Pasti ada. Saya nyari bandar judi yang udah jadi bandar puluhan tahun, minimal 20 tahun atau lebih. Pasti ada yang happy ending. Mampir ke beberapa kasino di sana waktu masih di Thailand. Nanya ketemu sama karyawan paling seniornya. Ini pendiri kasino ini mana Pak? Kan masih di penjara, dikhianatin anak buahnya. Pindah. Ini pendiri kasino ini mana Pak? Kan mati kena HIV/AIDS. Tahu Pak HIV? Human Immunodeficiency Virus. Itu virus yang menyebabkan AIDS. AIDS itu bukan penyakit kan? Karena belakangnya Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ya. Dia membuat antibodi tubuh kita mati sehingga semua penyakit bisa masuk. Matanya bintitan, hidungnya selesma, mulutnya berjamur, bisul, sariawan, paru-parunya TBC, pantatnya ambeien, kencingnya benanah, semua penyakit bisa masuk. Bentuknya nggak ada yang bagus. Alhamdulillah. Ya. Udah gitu uniknya, kita ketemu orang AIDS, pakai sendok bekas dia, pakai anduk bekas dia, bahkan mohon maaf, ciuman sama orang HIV/AIDS, nggak nular Pak. Baru nularnya kalau mohon maaf hubungan badan, atau darahnya diambil disuntikin ke badan kita, itu baru nular. Kayak biasanya yang paling saling tuker-tukeran suntikan narkoba. Makanya sampai ada yang berkata itu bukan penyakit, itu mah azab gitu. Karena memang cara penularannya memang melalui dosa semua. Ya, udah beres. Pindah ke yang lain. Ada nggak yang masih kaya sampai detik ini? Oh ada, kasino yang di belakang. Tapi kan agak gila ya, kan anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Nggak ada yang happy ending. Singkat cerita, dunianya mulai membosankan.
yang udah di sana juga pada pengen berhenti, nggak pengen selamanya di situ. Yang udah lebih lama lagi, nggak ada yang happy ending. Keburu ajal menjemput. Nggak nemu alasan lagi lah untuk tetap ada di sana. Tapi takut, saya pulang mau ngapain? Kerja dari nol, apa tuh jualan atau apa? Ini gimana ceritanya? Lagi takut kayak gitu, ya karena memang kerjanya di kasino, usahanya kasino, ya nongkrongnya tiap hari di kasino. Di tempat judi, yang lain masih dengan urusan perjudian. Mungkin saya nyetak sejarah waktu itu, satu-satunya orang yang nonton pengajian di YouTube di tempat judi. Buka YouTube, belum masukin keyword apa-apa, muncul rekomendasi kan yang udah ada. Videonya Agim 5 menit, potongan cuma 5 menit. Yang takut sama masalah rezeki masuk sini. Tonton pas emang lagi ini kan, saya di Bogor mau ngapain? Kan aslinya orang Bogor. Saya di Bogor mau ngapain kalau berhenti jadi bandar judi di sini? Beliau bilang kayak gini dah, kalau takut sama rezeki kalah sama janin ya. Coba janin di dalam perut ibunya emang bisa apa? Sholat gak bisa, kerja apalagi. Tapi ibunya makan apa-apa, jengkol, pete, karedok, pusat, semua dimakan. Badan ngerti itu, ini ampas dibuang, ini vitaminnya diserap, oleh darah dialirin, ini bagian untuk janin, ini bagian untuk ibu. Lengkap semua. Ditanya di ujung kajian pendek itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang ngedatengin janin? Rezeki yang datengin janin. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, bisa sujud sama Tuhanmu, masih segitu ragunya masalah rezeki sama Allah. Taruh ya Allah, aslinya saya bodoh banget ya, masa hal kayak gini gak kepikiran. Tutup YouTube-nya, buka browser, beli tiket pulang, nyantri dari hari itu, pulang nyampe Indo ngaji ya, sampai sekarang dia masih nyantri dari 15 Maret 2017. Tapi rencananya waktu itu baca sambil di pesawat, udah dikumpulin sambil nunggu waktunya pulang, browsing hadis-hadis tentang hijrah, Google, ayat-ayat tentang hijrah, Google. Luar biasa nih janji-janjinya hijrah. Udah mah hijrah, dikasih janji-janji dari googling hadis, ditambah masih ada modal Pak, masih ada sisa uang di sana, meskipun waktu itu tinggal beberapa ratus juta doang sih, tapi ya haram ya. Ya, buat modal usaha nih, janji tentang hijrah sudah dapat, sisa uang masih ada, saya pasti sukses di Indonesia. Nyampe Indo nggak usah tunggu waktu lama, udah ada yang nyamperin. Bro, inget gak gua? Teman dari kecil. Oh iya, teman sekolah dari dulu. Teman dari kecil. Wih, akhirnya lu balik juga di Indo. Gimana? Ngapain di Indo? Gua bawa proposal nih. Nawarin bisnis dia. Nih, proposalnya. Lu tinggal taruh duit segini. Tiap bulan gua kasih keuntungan lu segini. Menguntungkan bukan? Kita teman dari kecil ya enggak? Masa kita budak? Masa saya bakal nipu? Tenang aja. Wah, ini gayung bersambut nih. Cuman ternyata saya mikirnya kayak gini ya. Mungkin kata Allahnya gini, katanya mau tobat, katanya mau hijrah, masa uang haramnya masih disimpan, tapi nggak sanggup ya, dibuang semuanya ya. Ya Allah, nggak sanggup, terlalu melekat harta itu di hati. Tenang, akan dikirim bala bantuan. Ya, saya banyak ditolong orang, salah satunya yang tadi, tukang tipu datang semua, gitu ya. Semenjak saya transfer, dari hari itu sampai detik ini masih hilang itu batang hidungnya ya. Dibawa kabur eta modal. Ada yang sama-sama jujur, dibikin gak laku sama Allah, bangkrut gak laku ya. Ya singkat cerita habis lah ya, nol lagi lah. Sampai akhirnya saya di pengajian masjid-masjid yang pinggir jalan ya, kan suka ada pengajian tuh, datang ke DKM-nya, boleh nggak kalau ada pengajian mau jualan kaos kaki di emperan masjidnya, jongkok gitu dah. Kalau ada CFD duduk di trotoar gelar jual kaos kaki. Pandemi
Semua jualan apa segala pada tutup. Yang tambah rame kan ekspedisi, ya JNE, JNT gitu-gitu ya. Melamar kerja di JNT, jadi kurir, naik motor, bawa paket, 67 paket hari pertama ingat. Saya taunya ngelamar kerja teh kudu rapih kan ya. Jadi kayak gini Pak, celana bahan gitu, ya, sepatu pantofel dikumpulin. Ayo mana para pelamar kurir? Yang lainnya cuma kurir, sendal jepit, celana jeans bolong-bolong, kaos ge bolong. Saya rapih sendiri, diledekin, bro, ngelamar jadi direktur bro. Gimana kan kalau kirain ngelamar kerja kudu rapi. Hari itu juga mulai kerja. Nih paket udah dikumpulin. Jadi ada senioritas juga Pak di antara para kurir. Senior yang paling lama itu dia kebagiannya yang di perumahan mewah. Wah gampang gitu mah nganterinnya. Ya, yang bukain pintu si mbaknya juga cantik gitu. Ya. Kalau yang baru-baru masuk ke dalam gang Pak, jauh. Ya. Ngetokin tok 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 paket. Oh, di hari itu mah Pak, nggak ada yang pas yang nganterin kok Denis. Enggak, bodo amat siapa lu ya. Nggak ada yang kenal ya. Udah lemparin aja, orang kan nggak mau ketemu Pak. Ya, lagi pandemi, lemparin. Nyampe jalan saya lupa. Oh iya COD ya, jadi kudu nalangi ke kantor. Ya. Singkat tuh udahlah mulai dari nol dan saya ngambek waktu itu. Hijrah apaan kayak gini? Percuma nonggeng, sujud, sholat mana habis juga. Dusta ini semua janji-janji tentang hijrah. Marah nggak bener. Tapi kalau karena nggak punya pilihan lain, udah terusin, ya udah paksa terusin lagi ya, terus paksain sujud. Kalau pengen nangis aja pas lagi sujud udah. Sampai akhirnya ada di satu titik pas lagi di Darut Tauhid, ya, udah mulai nyanterin di tempatnya Agim. Mukim di sana baru rasa iya ya. Itu semua teh pertolongan. Sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan sepeser pun. Dibuang nggak berani. Sedangkan dimakan nggak boleh, ditolong weh, jadi keambil, jadi nggak ada kemakan sepeser pun. Pertolongan berarti ya teh. Ya. Terus kayak lagi gini nih, ngerasain nerima uang banyak segitu tiap hari kan bisa mati rasa tadi saya bilang. Ngerasain setiap hari kehilangan uang banyak segitu lama sama, ya, jadi lama-lama mati rasa juga. Jadi sampai akhirnya di satu titik ketika dulu kehilangan misalkan ada yang nawarin bisnis ini berapa modal 10 juta. Kurang ajar, hilang 10 juta. Sakit hati, kesal, dendam, dicari di mana rumahnya, segala macam ya. Lama-lama hilang 10 juta. Udah weh, kemarin gue sempet yang lebih gede. Jadi kayak udah biasa aja gitu. Ketika ternyata ya ibarat saya teh kayak amplop yang ditempelin perangko terlampau banyak. Kan kalau pengen dicabutin kemelekatannya kudu dicabutin. Ya wajar atau kalau sobek-sobek ya. Compang-camping. Nah saya teh datang dengan segala kemelekatan, Allah lagi cabut dulu segala macam kemelekatannya. Karena kalau nanti udah tidak ada yang melekat di hati, ya nggak punya alasan lagi untuk kecewa. Sedangkan bukankah, yulah yang sering kita dengar ya. Kadang kan kita mikir kalau udah kaya, sukses, kalau udah deket sama Allah terus dikira nggak akan ada masalah gitu, enggak juga. Surat Al-Ankabut ayat kedua, surat 29. Ahasiban nasu ay yusraku ay yakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian ngaku udah beriman sebelum kalian diuji. Al-Baqarah 155 walanabluwannakum bisyai'il ayat atau 214-nya. Oh izin saya percepat ya waktunya. Jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji seperti orang-orang terdahulu. Dengan kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Siapa orang-orang terdahulu? Para sahabat, para nabi yang segitu solehnya. Jauh lebih soleh jelas daripada yang bicara. Tapi mereka aja diujinya sampai mereka nanya di ayat 214-nya. Mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Tapi di 155-nya ditutup dengan wabasyiris sobirin. Siapa yang dikasih kabar gembira? 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adalah orang yang jika ditimpa segala apapun dia berkata, kami ini milik Allah dan akan kembali kepadanya.
Jadi ternyata justru kita menderita teh gara-gara ngelanggar ayat ini. Ayat itu menegaskan semuanya punya Allah. Berarti jangankan duit yang disaldo, mobil yang diparkir, duit yang dibrankas, yang nempel sama badan aja, kalau kata Allah pulang duluan, pulang Pak. Ini tangan harus lepas duluan, entah gimana pasti putus. Ginjal harus lepas duluan, entah gimana pasti harus dicabut. Ya. Tapi kita makan nggak bisa. Hartaku, jabatanku, karirku yang sudah aku rintis selama 20 tahun. Seolah itu milikku. Terus ada yang nanya, kok wajar dong kalau orang kehilangan itu sedih? Kurang tepat. Karena contoh kayak begini. Kalau misalkan Bapak kesini naik ke kantor, kesini naik mobil atau naik motor, misalkan pulang nanti ngelihat motor atau mobilnya hilang, sedih nggak Pak? Sedih? Wajar, manusiawi. Tapi izin Pak, mohon maaf. Ada orang namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Sragen, RT 3, RW 5. Ya pokoknya Bapak nggak kenal lah ya. Bapak, Ibu sedih nggak orang nggak dikenal itu kehilangan motor atau mobilnya? Ya enggak lah, kenal juga enggak, tahu juga enggak dia hilang motor. Berarti kan enggak. Karena kalau manusia sedih karena kehilangan, satu manusia hilang motor, satu dunia sedih harusnya. Tapi kita kapan sih sedihnya? Lebih tepatnya bukan ketika kehilangan, tapi lengkapi seperti ini. Kehilangan sedih itu ketika kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Kita sih ngaku-ngaku. Tuh buktinya. Yang lain hilang motor kita nggak sedih. Kalau yang hilang motor kita baru kebakaran jenggot. Yuk jujur-jujuran. Lebih sedih mana? Yang hilang motor Bapak atau motor orang lain? Lebih sedih mana Pak? Motor sendiri kan? Motor orang lain nggak terlalu sedih bagi kita. Bahkan ada yang syukurin, memang nyebelin dia orangnya. Ada yang gitu malah ya. Sehingga aduh punten ya. Sehingga kita kayak gitu. Ibarat gini deh. Pak, saya mau ke toilet, boleh titip handphone? Boleh? Keluar dari toilet, boleh nggak saya ambil handphone yang tadi saya titip? Boleh. Ngambek nggak kalau handphonenya diambil? Ya enggak lah, emang bukan punya kita kan. Tapi kadang kita suka gagal kayak gitu ke Allah. Allah nitipin nih, hey hamba, ini buat kamu ya, jabatan, harta, posisi, lain-lain semua ya. Bukan buat kamu nih, titipan, buat nyari tahu kamu tambah baik atau tambah rusak. Ternyata tambah rusak. Jadi tambah jauh dari Allah, diambil. Apakah Allah benci? Enggak. Ibarat anak kecil makan permen terus sampai sakit gigi, udah sakit gigi masih minta permen, diambil gak permennya sama si mama? Karena benci atau karena sayang? Sayang. Diambil karena kita gagal dengan titipan tersebut. Tapi pas diambil, kitanya yang itu kan harta saya, itu tabungan saya 20 tahun kok, itu karir yang saya rintis 20 tahun. Di aku sih. Sedangkan yuk, semakin kita ngejar apapun itu, gitulah. Punya 1 miliar pertama, pasti pengen 1 miliar kedua. Siapa di sini yang dulu pas baru lulus kuliah berkata, saya mah yang penting punya kerjaan lah, nggak UMR juga nggak apa-apa. Ada, saya sendiri gitu soalnya. Setelah setahun kerja, baru beda omongannya. Kalau tahun depan gaji saya nggak UMR, saya resign aja. Akhirnya tahun depan UMR. Kalau tahun depan saya nggak naik jadi manajer, saya mendingan pindah aja. Naik terus kan? Mau sampai kapan? Mau nyampe direktur, mau sampai istrinya 17 juga tetap aja masih ya. Tapi justru karena Allah tahu kalian pengen bahagia, dan justru cara bahagia itu justru dengan ya itulah Islam. Aslama yuslimu, lepas berserah. Di hati itu udah nggak ada apa-apa lagi yang nempel kecuali cuman Allah. Ketika udah kayak gitu, ya udah dia kehilangan alasan untuk bersedih, nggak ada lagi yang dikejar. Dijahatin dia yang rugi, kan dia yang zolim, masa saya yang dihukum. Tapi kalau keluarnya nyebelin, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Kamu udah tolong dia malah jahat, kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka aja. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Nggak apa-apa. Jadi kayak nggak nemu alasan bahkan untuk marah, untuk ngambek. Dan itu salah satu jawaban yang kami temuin ketika
ketika hijrah, jadi bahwa tauhid itu bisa buat orang jadi sebaik-baiknya tanpa alasan, bahagianya juga tanpa alasan. Iya, kalau bicaranya semua agama ngajarin kebaikan, iya saya sepakat. Tapi berbuat baiknya karena apa dulu? Ada yang berbuat baiknya biar dibaikin, ada yang nggak berbuat jahat supaya nggak dijahatin orang lain. Mereka nyebutnya karma. Nah, dalam Islam enggak. Nolongin orang, Allah suka. Tetap berbuat jahat, baik kepada orang yang jahat. Karena Allah aja ini, bukan saya. Tapi kan kamu jadi korban, nggak rugi. Saya ke surga pengen, Nabi Adam diusir dari surga, dosanya 1. Masa saya yang pengen ke surga dosanya nggak cuma 1? Kalau sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, mau ke surga dengan cara apa? Ditolong, ada yang nyebelin, nggak rugi. Ya, gitu aja lah saya sediain. Pas ya, jam 1, apa lewat ya? Maafin ya. Saya kembalikan dulu kepada Azad. Barangkali ada yang didiskusikan. Boleh saya minum nggak? Izin ya. Ya. Gimana caranya supaya semua niat kita itu lillahi ta'ala itu memupuknya bagaimana? Makasih sebelumnya. Baik, bismillah. Yang pertama foto ya. Ya udah nanti aja. Ya. Kalau tadi gimana cara memupuk agar semuanya tadi ya lillahi ta'ala. Yang pertama, nanti ditolong sama Allah dengan cara, ya walaupun kadang dengan cara kena kepahitan ya. Kita mikirnya gini lah ya. Saya yakinnya gini, suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat, demi Allah, kita itu butuh Allah. Yakin? Tapi kan pilihannya 2. Mau datang kepada Allah dengan sukarela atau harus diseret dulu. Pilih yang mana? Sukarela ya. Diseret dengan difitnah teman kantor, dipecat ya. Siapa yang mau? Ya, nggak ada yang mau. Tapi kadang memang biasanya lebih mudah ingat Allah pas udah kayak gitu. Ya. Atau jawab survei sederhana ini ya. 1, apakah kita punya keinginan? Punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus sejauh ini ngejar yang kita suka terus, bahkan sebagian udah terkabul, kok masih sulit bahagia? Ya. Harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa oh ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih bahagianya masih yang aku suka. Padahal kata siapa yang aku suka itu baik. Bagi anak-anak juga yang terbaik permen dan coklat. Gak mau makan sayur. Pas udah sakit gigi baru nyadar. Ya. Jadi itu kalau dari sudut pandang akal. Kalau nggak dari sudut pandang akal, nanti Allah jadiin. Ya. Yang pertama kali mohon maaf, ya pacaran, sampai naudzubillah tergelincir kepada perzinahan, apalagi yang sudah menikah, kan suka ada pelajarannya kan? Karena kalau tidak percuma film-film azab itu sekian banyak ya. Coba renungkan, Jepang banyak film porno, Pak. Kenapa? Karena di sana orang pada nggak mau nikah, nikah juga nggak pengen punya anak. Jadi banyaknya film bikin anak gitu di sana. Ya. Di Korea banyaknya drama romantis karena di sana perceraiannya tinggi. Jadi nikah tuh dibikin indah banget, Pak. Indonesia, Pak. Kenapa banyaknya film azab ya? Mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut Tuhan ya. Ya udah ya. Sehingga
Yuk, dari situ kita belajar bahwa mau sukarela atau harus diseret dulu, ya. Karena nanti kehidupan yang ngajarin. Makanya punten ya. Kenapa yang lebih banyak rajin yang ke masjid bapak-bapak atau kakek-kakek daripada anak muda masih umur 16, 17. Mentok kan. Punya duit, iya. Mau main gila, udah nggak ada yang mau cewek-ceweknya. Mau apa? Yang halal bahkan keliling dunia. Asam urat udah nggak mendukung, encok. Sehingga akhirnya karena udah mentok nggak bisa ngapa-ngapain, baru akhirnya udah deh nyari Allah. Apalagi dulu waktu masih muda udah nyobain semuanya, nggak bahagia juga. Sedangkan pertanyaannya, yuk mau sampai kapan? Ya, gimana agar bisa kayak gitu? Ya udah, saya sendiri termasuk yang akhirnya ya dengan cara yang tadi ya, nyobain dulu semuanya, ternyata enggak juga tuh, enggak ini juga, sehingga akhirnya ketika udah diganti, yang dikejarnya bukan yang aku suka lagi, tapi yang Allah suka, baru kok lebih enak, nggak ada ruginya. Bahkan dunia nanti yang datang ngejar-ngejar. Dulu bak-bak di sana ngejarnya kayak gimana, pengen jadi kaya, pengen jadi bandar, jadi itu segala macam. Enggak, sekarang malah lebih enak juga. Setelah akhir episode yang tadi selesai, udah akhirnya gantian ujiannya gitu ya. Kami akhirnya jadi guru honorer waktu itu. Gajinya cuma 2,5 juta sebulan. Ya, udah nikah, jelas ya secara matematis ya ngepas loh. Tapi alhamdulillah nggak pernah punya utang, bahkan bisa ngutangin orang. Terus dengan gaji segitu pengen ngebangunin rumah buat istri supaya punya rumah. Ya, akhirnya dapat orang baik, punya tanah, silakan dicicil semampunya. Bulan itu adanya berapa? Cuma 500.000. Sampai kapan? Seumur hidup juga nggak apa-apa. Yang penting sampai lunas, nggak dibatas, tanpa pakai bunga. Ya. Dan setelah akhirnya gaji saya 2,5 juta, gaji istri 2,5 juta. Yang pokok ya, yang kalau belum kayak ngaji privat apa segala lagi macam-macam, atau kerjaan-kerjaan yang lain, atau jualan-jualan. Pokoknya kira-kira baru lunas 10 tahun lah. Ternyata ya udah, dakwahnya diajak, jangan di masjid aja. Sekarang kita mesti bertarungnya di TikTok katanya. Karena di sana banyak yang ngajak maksiat, jadi harus ada yang ngimbangin. Tapi saya nggak bisa joget-joget, nggak ada yang nyuruh kok joget kok, ya. Ya udah kajian. Akhirnya ya udah, kalau lagi nerima setoran hafalan anak-anak, live. Ini kayak gini juga lagi sambil live. Dari TikTok ternyata nyambung podcast, Denny Sumargo duluan. Akhirnya dari podcast Islam Itu Indah, Trans TV, akhirnya beberapa acara TV lain dan yang lain-lain. Ya udah, Allah Maha Kaya. Prediksi saya 10 tahun baru lunas, tapi kata Allah 2 bulan lunas, selesai jadi rumahnya. Kalau udah dibukain, padahal nggak, tetap setiap kali pengen itu. Kok ngundang kok berapa? Nggak ada, gratis kalau pengajian, nggak ada. Dikasih terserah, itu urusan dia. Tapi nggak pernah mau nyebut. Udah tetap ada rezekinya, udah selesai. Sehingga ya Allah dulu ya akhirnya jadi inilah ya, perjalanan aja akhirnya nentuin gimana akhirnya biar bisa lillahi ta'ala. Yuk kita dulu sendiri datang ke Allah dengan sukarela aja, atau kita mesti ini dulu baru akhirnya iya ya enakan ngejar Allah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa ada kebaikan yang dipetik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau hijrah atau kita berbuat itu kan semuanya digerakkan sama Allah. Hijrah atau kita berbuat baik, orang kan semuanya digerakkan Allah. Dan sini juga digerakkan dengan Allah yang asli digerakkan Allah. Pertanyaan saya adalah, kalau orang berbuat maksiat, berbuat judi atau berbuat yang tidak baik itu, apakah juga dia digerakkan Allah? Itu aja pertanyaan. Baik, dulu kami dibilang seperti ini, nikmat
Yang pertama ada yang namanya nikmat hidup, Pak. Hidup tuh nikmat ya. Karena kalau selagi hidup kita bisa beramal, ngumpulin pahala, merasakan cinta, kasih sayang. Cuma masalahnya kalau sekedar hidup, tanaman juga hidup, Pak. Meskipun diinjek-injek namanya rumput ya. Di atas nikmat hidup ada nikmat merdeka. Nah, ini dia. Merdeka tuh bebas, Pak. Nanti sholat asar, azan berkumandang asar, ada yang memilih langsung ke masjid sholat, ada yang memilih dia tidur-tiduran aja bahkan pergi maksiat, itu pun tidak langsung ada petir menyambar matiin dia. Itu nikmat merdeka. Dan nikmat yang ketiga adalah orang yang bisa menggunakan nikmat merdekanya dia gunain untuk taat. Itulah nikmat hidayah. Jadi, iya, semua tidak lepas dari takdir, izin dan ketentuan Allah, tapi ada kadar kita di situ. Ada keputusan kita yang itulah nanti yang akan dihisap. Ya. Ya tadi saya bisa memilih untuk misalkan nggak mau datang ke sini, atau Bapak memilih untuk zuhur ini saya nggak mau ke masjid. Atau tadi ketika saya mulai duduk di sini nggak mau dengerin misalkan pengen berangkat misalkan gitu. Ya. Tapi kalau memilih yang kebaikan, saya milih sholat, akan bertemu dengan takdir lain yang dapat kebaikan yang lain. Kalau memilih untuk tidak mau sholat, sengaja ninggalin sholat, akan ketemu dengan takdir lain yang nanti hasilnya seperti apa. Dan itu semua terangkum semua di Lauh Mahfuz, tapi tidak lepas dari ketentuan Allah. Masalahnya kita nggak tahu nih, ini nyambungnya kemana, ini kemana. Tapi yang pasti sudah diberi petunjuknya. Perbuatan baik balasannya kebaikan. Yang ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, begitu juga sebaliknya. Sehingga, ya, petunjuknya dari Allah bisa sampai ke sininya juga dengan pertolongan Allah. Tapi itu dia tadi ada kadar kitanya yang akan dihisap. Dimana di situ babnya macam-macam. Niat kita juga diperhitungkan, ya. Tujuannya pengen apa diperhitungkan. Sehingga akhirnya saya pengen menjawab sekalian berarti bahwa kalau segalanya Allah yang nentuin, berarti buat apa kita ikhtiar? Sekadang nanya gitu. Pedagang nih, kalau misalkan yang nentuin orang itu mau beli atau enggak adalah Allah, ngapain saya yang nawarin dagangan saya? Dokter, kalau yang nentuin orang itu sembuh atau tidak adalah Allah, ngapain dokter tengah malam ke UGD? Kan yang nyembuhin Allah, bukan dokter. Pasiennya separah apapun kata Allah sembuh, nggak dipegang dokter juga sembuh kok. Pasien yang nggak sakit kata Allah harus mati. Ya. Terus buat apa dokter ikhtiar? Buat apa kita tetap nyari duit ini pada datang ke sini kerja? Kita ikhtiar agar jadi amal soleh. Ngumpulin amal, Pak. Biar lebih mudah saya izin pakai contoh. Bayangin seumur hidup seluruh keinginan kita dikabul, tapi nggak ada satupun yang jadi amal. Meninggal, bawa apa berarti? Nggak bawa bekal, capek doang di dunia, bak-bak. Iya, di dunia duitnya dapat, jabatannya dapat, tapi nggak ada satupun perbuatan, ucapan kita yang jadi amal. Meninggal, udah mah pada nggak dibawa, nggak jadi bekal. Jadi apa berarti capek? Atau ada orang yang seumur hidup doanya lebih sering nggak dikabul, tapi setiap berucap, bertindak, berbuat semuanya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, dia tuh yang paling banyak bekalnya. Meskipun di dunia dia yang dihujat, dicaci, difitnah. Sehingga akhirnya kalau udah tujuannya kayak gitu, ya udah, jadi selalu untung. Dakwah orang jadi baik, Allah yang ngubah, kita nggak ngaku-ngaku. Dia tidak jadi baik, niat bener, tetap jadi pahala. Kerja datang ke sini, niatnya pengen jadi amal soleh, gajinya tepat waktu, disyukuri, alhamdulillah jadi pahala. Dia tidak tepat waktu, tetap jadi pahala. Kan dari awal niatnya pengen nyari amal. Kepahitannya gara-gara nggak digaji, jadi penggugur dosa. Kepahitan kan ujungnya cuma dua, kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Jadi kayak nggak pernah ketemu rugi gitu. Makanya lihat orang yang sudah paham ini dan bener-bener udah Allah doang di hati, kayak gak pernah ngambek, gak pernah marah. Bukan berarti setelah dekat sama Allah masalah hidupnya hilang ya, enggak. Selagi hidup pasti akan ada masalah. Tapi sudut pandangnya yang berubah. Dulu hidupnya bertanya apa yang aku suka, sekarang yang ditanya apa yang Allah suka. Sekarang dulu bertanya, apakah aku sudah bahagia? Sekarang yang dia tanya, sudah berapa orang yang aku bahagiakan?
Jadi hidupnya masalah tetap ada, bahkan bisa jadi lebih berat. Tapi kan yang berbeda sudut pandangnya aja udah. Ketika udah sudut pandangnya yang dikejar cuma Allah doang, udah nggak nemu, kapan rugi? Dia masih bisa marah nggak kok? Bisa, bukan berarti emosinya sudah mati, bisa. Tapi dulu marah ketika dirinya dihina, sekarang dia marah ketika Allah dan Rasul yang dihina. Dirinya dihina nggak apa-apa. Hinaan orang lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Allah tahu kalau saya sendirian saya ngapain aja. Orang kan cuma tahu sedikit. Jadi dia memilih untuk tidak marah. Ya. Apa dia nggak bisa kesel, nggak bisa kecewa? Bisa. Tapi kecewanya bukan ketika dijahatin atau dikhianatin orang. Kecewanya ketika, ya Allah kemarin bisa tahajud, kenapa hari ini saya nggak bisa tahajud? Kecewa tuh sama diri sendiri. Tetap bisa kecewa, tetap bisa sedih. Cuman kita mau milih, mau sedih karena hal receh yang pasti kita tinggalkan, atau untuk sesuatu yang lebih berharga, Allah dan ridhonya. Jadi ya sudah, gitu aja ya. Jadi yang penting ngumpulin amal, karena nanti amal itu yang jadi bekal kita, dan amalan itu juga yang akan dihisab meskipun tidak keluar dari ketentuan Allah. Itu yang kami pahami. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Yep. Insya Allah. Yo, harus ngantor lagi ya Bu. Oh ya, baik. Izin kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Dan kami mohon juga kepadamu, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Menangkan mereka dari kezoliman Zionis Israel laknatullah ya Allah. Dan jadikan saudara-saudara kami yang harus wafat di sana, jadikan syahid dan husnul khatimah ya Allah. Terima amal soleh kami, ampuni dosa-dosa kami, dan jadikan kami hamba-hambamu yang kau ridhai ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.